Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Philip Jeremy selaku Financial Educator dan Technical Analyst Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Philip, selamat sore. Apa kabar, Pak? Halo, selamat sore Mas David dan seluruh tim IDX Channel. Baik, Pak. Terima kasih Pak Philip sudah meluangkan waktu di IDX Channel, tapi tampaknya kabar kurang baik bagi indeks harga saham gabungan. Hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam, tapi di beberapa menit jelang penutupan, pelemahan sudah mulai terbatas. Tadi dia sempat di atas 1%, sekarang pelemahannya di 1,00%. Setelah menguat signifikan di pekan lalu dan hampir menyentuh ke level 7 ribuan, hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana analisis teknikal terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan sejauh ini? Ya, jadi kalau kita melihat secara gambaran besar ya, jadi koreksi yang ini tuh sebenarnya menurut saya dari segi pandang teknikal kita memang ini kewajaran begitu ya. Karena kita melihat bahwa di area level 7.000 itu ada 3 support yang harus ditembus gitu. Jadi area level support yang begitu kuat itu sudah terbentuk di area level 7.000. Dan kalau kita perhatikan juga rally yang kemarin ini ya, kalau kita perhatikan memang tidak didukung oleh beberapa sentimen-sentimen yang menurut saya bisa sustainable untuk jangka panjang gitu ya, karena memang pergerakan IHSG ini kemarin banyak sekali terjadi, memang contohnya karena kalau kita lihat pembagian dividen, kemudian kita juga melihat beberapa sentimen-sentimen yang menurut saya memang cukup temporary gitu, dan secara ekonomi pun kita memang masih menunggu kabar dari The Fed gitu. Jadi memang menurut saya market ini belum terlalu optimis sehingga ada sentimen atau momentum yang cukup kuat untuk mendorong IHSG ke atas level 7.000. Jadi menurut saya ini koreksi yang cukup wajar. Dan kemungkinan potensi koreksi ini akan terus berlanjut sampai dengan level 6.700. Baik, lebih didukung oleh isu yang sifatnya hanya sementara, dividen kemudian kan rilis kinerja kuartal pertama di 2023. Para investor masih menunggu terkait juga dengan kebijakan The Fed. Pak Philip, bagaimana Anda melihat proyeksinya di 25 basis point? Ada perlambatan dalam hal ini, kemudian juga ada gambaran di semester kedua nanti juga kenaikan suku bunga acuan akan di hold dulu untuk sementara. Ya, menurut saya di 25 basis point relatif justru itu tidak terlalu besar ya. Justru mungkin kalau kita perhatikan biasa itu dinaikkan bisa sekitar 50 basis point, di mana itu 2 kali lipat dari 25 basis point. Kita memperhatikan sebenarnya tekanan inflasi pun sebenarnya sudah mulai memelan gitu ya. Jadi dari segi tekanan inflasi yang sudah memelan, tentunya suku bunga tidak akan terlalu dinaikkan secara agresif. Jadi menurut saya apakah akan koreksi banyak? Tidak koreksi banyak, karena menurut saya market sudah mengantisipasi kenaikan yang relatif ini cukup kecil nih di 25 basis point. Tapi apakah akan masih ada koreksi? Kita harus melihat per sektor gitu. Jadi kita memang melihat hari ini kan banyak sekali sektor yang minus cukup besar gitu ya. Jadi mungkin ini justru sektor-sektor ini menurut saya ada hubungannya terkait dengan inflasi, namun juga ada beberapa yang tidak. Tapi overall sentimennya memang cukup negatif hari ini, makanya kita terkoreksi 1%. Baik, sebelum membahas dari sisi sektor Pak Philip, bagaimana analisis Anda untuk jangka pendek paling tidak sampai dengan akhir pekan, proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan dengan skenario The Fed menaikkan suku bunga acuan hanya di 25 basis point? Ya, kalau kita lihat IHSG ini sekarang sudah turun ke 6.836. Secara teknikal kita melihat IHSG ini membentuk pola pattern yang kita sebut sebagai inverse head and shoulder, di mana shoulder kirinya itu terletak di area level support 6.740. Jadi ekspektasi saya kita akan masih terus melihat adanya koreksi at least sampai minggu ini, di mana akan menyentuh area support shoulder kiri yang dibentuk IHSG di area level support 6.740. Jadi area level yang dituju menurut saya sampai dengan akhir pekan ini akan menjadi ke level 6.740, terlepas dari kenaikan basis poin yang hanya 25 poin. Baik, kita bergeser ke rotasi pergerakan sektoral Pak Philip. Hari ini tampaknya sektor energi yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Hingga penutupan sesi pertama siang tadi, sektor energi melemah di atas 2% dan lebih kalau kita
kerucutkan lagi ini lebih kepada saham-saham pertambangan batubara. PTBA mengalami auto reject bawah, UNTR juga mengalami auto reject bawah. Bagaimana Anda melihat pelemahan terhadap saham-saham di pertambangan batubara? Apakah memang rilis dividen, kemudian juga kinerja kuartal pertama 2023 PTBA sudah rilis, ternyata mengalami koreksi dan ini memberikan gambaran kinerja dari emiten-emiten pertambangan batubara di sepanjang 2023 seiring juga dengan pelemahan harga komoditas ataupun mungkin ada aspek lain Pak Philip. Ya betul, yang pertama karena memang bagi dividen. ITMG setelah dia bagi dividen yang cukup besar, kita lihat dia ARB berkala gitu. Tapi yang bagi dividen sebesar itu cuma ITMG. Bagaimana dengan kinerja batubara lainnya? Kita tinggal perhatikan dari si harga batubara. Harga batubara sekarang itu sudah berada di harga 198 US dollar per barrel. Di mana itu sudah mendekati titik rendah di mana kita perhatikan di tahun 2021. Di awal tahun 2022 kita perhatikan US dollar harga batu bara ini hampir 450 US dollar per barrel. Sekarang tiba-tiba kita memperhatikan diskon yang hampir sudah lebih ya dari setengah harga pucuk dari batu bara ini. Jadi apa dampaknya terhadap emiten batu bara kita? Karena karena kecenderungan hampir semua kecuali PTBA perusahaan batu bara di IHSG ini merupakan perusahaan eksportir. Jadi yang kita perhatikan adalah dengan menurunnya harga batu bara ini tentunya akan mengurangi earnings dari perusahaan batu bara ini. Jadi memang penurunan dari sektor batu bara ini kalau sebenarnya kita backtrack ini sudah expected mengingat bahwa profit mereka akan berkurang mengingat dari si harga batu bara tersendiri akan terkoreksi. Jadi menurut saya kita akan masih melihat batu bara yang terkoreksi apalagi dengan tren penurunan harga batu bara ini. Baik, kita ke PTBA terlebih dahulu. Pak Philip, secara teknikal 3860 melemah di 6,76%. Analisis Anda dalam jangka pendek dan menengah arahnya akan kemana? Ya, PTBA koreksi lumayan besar ya kalau kita perhatikan. Nah, kalau kita lihat PTBA 6,76% dia ARB. Nah, kalau kita lihat sebenarnya secara tren ya, dari tren PTBA ini masih uptrend gitu. Uptrend ini dibentuk dari ketika dia rebound dari area level 3.260 pada 7 Februari kemarin. Kemungkinan pergerakan terdekat menurut saya dari PTBA ini akan ke level mungkin retest 4.000 paling rendah pun sampai 3.900. Kenapa? Karena sebenarnya PTBA ini bentuk gap sebenarnya dia waktu pagi. Dia membentuk gap, kemudian gap itu langsung ditutup gitu. Jadi kemungkinan untuk dia melanjutkan lagi penguatannya ini masih cukup tinggi ya karena memang menurut saya ada bagian dari panic selling juga, tapi menurut saya tidak akan turun lebih besar dari 3.900. Apabila kita bisa dapat nih di sekitar harga 4.000 atau di bawah, menurut saya ini bisa menjadi good buy nih dengan target mungkin di sekitar 4.500-an. Baik, rekomendasinya lebih ke arah cicil beli dengan pelemahan yang terjadi atau ada strategi lain, Pak Philip? Ya, menurut saya strateginya wait and see ya, wait and see. Namun ketika dia sudah di area, kalau dia sampai retest ke level di bawah 4.000, menurut saya kita boleh langsung buy. Begitu, mengingat dijaga level support dan take profit di level 4.500. Baik, dari PTBA kita bergeser ke emiten lainnya. Kali ini adalah dari pertambangan batubara dan turunannya yang juga mengalami koreksi yang cukup dalam pasca pembagian dividen yang cukup besar. Koreksinya juga ARB secara berkala sepertinya ada UT hari ini di 26.900 melemah di 6,92%. Analisis dan rekomendasi untuk UT. Oke, sorry. Tadi emiten sahamnya boleh di eja? UNTR Pak, United Tractor Tbk. United Tractor, oke. Ya, atau disingkat dengan UT. Oke, ya United Tractor. Nah, ini yang saya bilang gitu. Jadi United Tractor ini saya sempat menyebutkan ya, ketika waktu itu United Tractor ini sempat gap up luar biasa besar dari harga 25.000 sampai ke harga 30.000. Ini yang saya sebutkan mengenai pembentukan area gap. Ketika sebuah gap terbentuk, kecenderungan terbesar adalah ketika gap tersebut akan segera ditutup. Gap United Tractor ini muncul di level 25.300 di mana itu sudah tidak jauh dari harga sekarang 26.800. Kalau teman-teman bisa dapat United Tractor di 25.300, menurut saya itu very very good buy. Kalau di 25.300 kita boleh langsung buy di level 25.300. Baik, 25.300 level entry untuk UT. Bagaimana peluangnya untuk menembus kembali di atas level 30 ribuan, Pak Philip?
Ya, secara tren United Tractor ini pembentukan trennya sangat rapih. Yang pertama area level support 23.000 itu sangat-sangat kuat ya, terbukti dari pola pattern double bottom yang sudah dia bentuk. Ketika dia menuju 2300, saya cukup yakin ini menjadi demand zone yang cukup menarik. Jadi saya juga mengantisipasi volume akan cukup besar seperti yang ditunjukkan ketika dia rally dari level 26.000 sampai ke 32.000. Jadi menurut saya buy di 25.000 dengan target di 31.800 minimal, dan kalau breakout lagi menurut saya bisa mengejar area all time high ke 36.800. Dari PTBA dan UNTR kita akan coba singgung satu lagi untuk Adaro. Pak Philip hari ini juga menjadi pemberat meskipun tekanan yang terjadi tidak sedalam dari beberapa emiten sebelumnya. 2980 melemah di 4,79%. Apakah strateginya juga sama, nunggu entry di level yang lebih rendah lagi? Ya, kalau saya katakan kita menurut saya masih bisa dapat Adaro ini di harga yang lebih rendah. Realistically speaking mungkin di harga sekitar 2.800. Kenapa Adaro koreksinya tidak sebesar yang lain? Karena penaikan dia juga tidak sebesar yang lain. Kalau kita lihat rally dari Adaro itu tidak setinggi rally dari ITMG, PTBA, dan United Tractor gitu. Makanya mereka koreksinya pun relatif akan lebih kecil. Tapi menurut saya demand area di 2.800 sampai ke 2.900 ya, mungkin di area situ, dengan target profit pertama mengejar ke 3.240. Review dan rekomendasi dari beberapa pertambangan batubara yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Philip, sebelum kita update posisi penutupan di sesi kedua hari ini, bagaimana secara keseluruhan rekomendasi Anda untuk pertambangan batubara di sisi harga? Komoditas tadi sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, kemudian dari sisi kinerja tampaknya juga tidak akan sebaik dibandingkan dengan 2022 lalu. Ya, betul. Jadi dari sudut pandang kinerja ya, memang kita perhatikan ini akan berkurang. Tapi kita lihat dengan reopening dari ekonomi China, ini akan cukup menjadi sentimen cukup positif juga untuk si sektor batu bara. Yang terjadi sekarang adalah orang memang melakukan yang kita sebut sebagai panic selling, gitu ya. Jadi memang banyak orang yang terlalu banyak jual. Tapi kalau kita lihat tren dari 1 minggu terakhir, batu bara ini sudah rally dari 175 sampai 198 hari ini. Jadi tadi kita menarik dari bulanan, kita melihat chart bulanan. Dari chart mingguan sebenarnya sebenarnya ini ada rally kecil yang bisa diperhatikan. Jadi strateginya sama menurut saya, wait and see, tunggu dia di harga area support dan take profit ketika dia sudah menyentuh resistance, jangan terlalu lama hold. Baik, artinya Anda masih optimis dengan saham-saham pertambangan batubara di sepanjang 2023 ini. Pak Philip, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan bagaimana update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini, di mana untuk indeks harga saham gabungan pemirsa masih bergerak di zona merah. Namun kabar baiknya adalah tekanan yang terjadi sudah mulai melandai ini, di mana indeks harga saham gabungan melemah sudah di bawah 1% di 0,76% dan ditutup di level 6.863,302. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.915,716, level tertinggi hari ini di 6.920, level terendah di 6.814,344. Dan selanjutnya kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba lihat update dari penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, MNC 36 mengalami tekanan yang cukup dalam di 1,05%, Jakarta Islamic Index melemah di 2,65%, LQ45 juga tertekan di 1,02%. Sementara level masing-masing indeks dapat Anda saksikan juga di grafis di layar televisi Anda. MNC 36 melemah di 1,05%, di 365,784, Jakarta Islamic Index melemah di 2,65%, LQ45 tertekan di 1,02%. Selanjutnya saya akan coba sampaikan rotasi pergerakan sektoral, di mana konsumsi non-primer menguat di 0,53%. Energi hari ini memimpin pelemahan. Ini berlanjut tampaknya di perdagangan sesi kedua di 2,96%, hampir 3% pemirsa. Kesehatan juga tertekan di 2,27%, industri dasar di 2,07%. Kemudian saham-saham yang mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan, BMRI ditutup di level 5.250, BBRI di 5.125, NCKL juga menguat di 1.410 dan Awan juga menguat di 312. Sementara saham-saham yang melemah cukup dalam ada Telkom pemirsa,
semakin jauh meninggalkan level 4.400-an di 4.190. Kemudian juga ASII melemah di 5.675 dan sudah meninggalkan level 6 ribuan. Adaro juga meninggalkan level 3 ribuan di 2980 dan Goto hari ini melemah tapi masih bertahan di atas level 100-an. Nah, itu dia beberapa data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Sebelum jeda, saya ke Pak Philip kembali. Singkat saja, Pak Philip, ini di penutupan sesi kedua indeks harga saham gabungan pelemahannya sudah mulai terbatas, sudah di bawah 1% ini. Apakah ini secara teknikal memberikan sinyal tidak untuk pembalikan arah di perdagangan esok hari, Pak? Ya, kita kalau mau melihat apakah itu, kita lihat bahwa kenaikan terakhir ini disebabkan karena tiba-tiba ini banking dia naik nih di detik-detik terakhir ya, di mana BRI tiba-tiba dia breakout dari area level 5.000, same with BNI juga kita lihat dia breakout. Nah, apakah dia akan berlanjut? Mungkin kita sudah lihat dari per teknikal dari per sahamnya, tapi kita ambil contoh satu misalnya BBNI. BNI ini sudah tetap berada dekat sekali dengan area pucuk. Jadi seandainya kita melihat akan ada reversal pun kemungkinan masih tidak akan terlalu berdampak begitu besar karena kenaikannya pun relatif akan cukup kecil. Jadi saya masih expect IHSG akan berpotensi lebih besar untuk melemah. Baik, BBNI menguat di 1,33% di 9550 di menit-menit terakhir tampaknya ditarik ke atas setelah sebelumnya hanya bergerak di level 9.450-an. Pak Philip, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja Anda rekomendasikan. Pertanyaan di WhatsApp interaktif sudah ada beberapa yang masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Pak Philip, sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya terkait juga dengan perbankan ini, tampaknya beberapa sahamnya berbalik arah dan ini yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi terutama di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua ini sudah mulai terbatas. Tadi Anda sempat singgung untuk BBNI, saya akan coba singgung untuk beberapa perbankan big cap lainnya. Untuk BMRI menguat di 1,45% di 5250. Analisis secara teknikal untuk jangka pendek dan menengah. Ya, pergerakan BMRI menurut saya cukup minim ya, dengan volumenya pun tidak begitu besar. Saya melihat ada area resistance sangat kuat di 5.400 yang sudah 3 kali dia coba untuk break dan gagal. Jadi menurut saya kenaikan paling besar pun akan hanya di level 5.400. Selebihnya ada potensi besar bahwa dia akan kembali koreksi kemungkinan ke retest ke area support sekitar 5.000. Baik, selanjutnya kita bergeser ke BBRI. Tampaknya dari chart yang saya pegang ini di menit-menit terakhir juga ditarik kembali ke zona hijau 5150 menguat di 0,98%. Pasca menyentuh ke level tertingginya di sepanjang sejarah. Bagaimana analisis Anda pergerakan BBRI sampai sejauh ini? Ya, jadi BRI ini sudah menyentuh area all time high di mana dia sudah breakout gitu dari 5.000 di mana dia sebelumnya gagal berkali-kali untuk breakout dari area level 5.000. Memang ini merupakan sentimen positif, tapi teman-teman juga harus mengingat bahwa ketika dia berada di atas level all time high akan banyak orang yang mencoba untuk mengambil area taking profit gitu. Jadi BBRI ini tertinggi tercatat di level 5.275, tapi dia mengeluarkan candle yang kita sebut shooting star di mana itu menandakan adanya sebuah potensi pembalikan arah. Jadi untuk BBRI saya akan expect besok akan kembali terkoreksi, kemungkinan akan retest ke area support 4.940 sampai 5.000. Baik, terakhir untuk BBCA, Pak Philip ditutup flat 9.050 dan sepanjang perdagangan hari ini dominan bergerak di zona merah, tapi lagi-lagi di menit-menit terakhir tekanan ini sudah mulai terbatas seiring juga dengan pergerakan indeks harga saham gabungan dan akhirnya ditutup flat di 9.050. Ya, untuk pergerakan BBCA sendiri, BBCA juga sama, ini dia sudah mendekati area level pucuk ya. Pucuk dari BBCA itu bisa kita perhatikan di sekitar level 9.300, di mana pucuk ini hampir disentuh di area level 9.200 beberapa hari yang lalu. Kemudian hari ini keluar sebuah candle hammer koreksi ya, yang kemungkinan kalau kita lihat ini ada potensi dia kenaikan sementara ke level 9.200. Setelah menyentuh area level 9.200 yang bisa kita perhatikan ada sebuah gap besar terbentuk di area level 8.500. Itu yang menjadi kekhawatiran saya karena biasa gap selalu ditutup. Jadi
menurut saya akan wait and see dulu nih untuk si BBCA. Rekomendasi dan review dari beberapa perbankan big cap di menit-menit terakhir tampaknya menjadi pendongkrak indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Dari review perbankan big cap, Pak Philip, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Beberapa saham yang direkomendasikan dari retail ada MAPI direkomendasikan buy di 1.300 hingga 1.680. Kemudian dari konsumer ada Sido juga direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 770 hingga 900 dan INDF juga direkomendasikan buy di 6.100 hingga 7.200 pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada MAPI, Sido dan INDF. Kita ke MAPI terlebih dahulu, Pak Philip. 3 saham yang Anda rekomendasikan dari retail ada MAPI. Pertimbangan mungkin, terutama dari sisi teknikal, sehingga MAPI masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Ya, yang pertama untuk MAPI ini bergerak konsisten uptrend gitu ya. Jadi kalau kita melihat ini cukup safe gitu ya saham ini, karena kalau kita lihat overall trend dari MAPI kalau kita tarik ke belakang dia sangat uptrend. Kemudian yang kedua dia sekarang sedang retest dari area uptrend channelnya gitu ya. Jadi dia di bawah. Kemudian kita memperhatikan hari ini ada candle hijau kecil tapi memiliki volume spike yang sangat besar. Itu menandakan adanya tekanan beli yang cukup kuat. Ini biasanya sentimen yang sangat menarik secara teknikal gitu. Jadi dia udah menunjukkan candle yang bagus, volume yang tinggi, dan juga secara tren dia sangat uptrend. Penutupan hari ini di 14.10 menguat di 2,92%. Sementara dari target resisten Anda tadi ada di 16.80, Pak Philip. Masih cukup jauh. Ini target sampai kapan? Ya, kalau kita perhatikan pembentukan dia sempat turun ya dari pucuk 1680 dari tanggal 28 Maret sampai 12 April. Jadi mungkin saya expect kenaikannya ini akan terjadi sekitar pertengahan sampai akhir Mei. Baik, untuk MAPI dari retail saham pilihan pertama yang direkomendasikan. Selanjutnya kita beralih ke saham pilihan kedua dari konsumer. Ada Sido, saya akan ulangi kembali. Rekomendasinya adalah buy, supportnya di 770 dan resistennya hingga ke 900 ini. Analisis pertimbangan untuk Sido, di mana di penutupan sesi kedua hari ini ditutup di 795. Ya, Sido ini sangat-sangat menarik ya kalau kita perhatikan. Sido ini membentuk sebuah pola uptrend channel kembali yang sangat jelas. Jadi saya memastikan bahwa di semua stock pick harus memiliki uptrend channel, di mana kita melihat dengan fluktuasi market kita harus memastikan bahwa secara tren dia memang uptrend. Dia break 790 pada bulan Februari kemarin, kemudian dia naik ke area 900, kemudian terkoreksi lagi ke 795, memberikan kita second chance untuk buy. Jadi dia bergerak uptrend. Kita lihat juga secara chart dia sangat-sangat menarik karena dia memang sekarang sudah berada di area support, apalagi setelah penurunannya dari harga 1000. Menurut saya ke target sekitar 900 itu kemungkinan bisa dicapai mungkin dalam waktu 1-2 bulan. Dalam sebulan terakhir, Sido lebih cenderung tertekan, Pak Philip. Dari sisi trennya seperti apa? Karena sebelumnya sempat bergerak di 870 dalam beberapa perdagangan terakhir dan sekarang rata-rata bergerak di level 700-an. Meskipun tadi juga Anda katakan sebelumnya juga sempat menembus di atas level 1000-an, Pak Philip. Ya betul ya, Sido ini memang kalau kita lihat nih ya, tren dari sebulan terakhir itu memang downtrend. Jadi kalau kita lihat itu yang kita sebut sebagai minor trend. Tapi kalau kita tarik lagi kepada primary trend atau tren yang lebih besar, kalau kita gedein, kita perbesar time frame-nya, kita melihat bahwa dia ini sekarang sedang persis bergerak retest setelah dia breakout. Itu yang membuat Sido ini menurut saya cukup menarik secara teknikal. Kita beralih ke saham pilihan ketiga, pemirsa. Masih dari konsumer ada INDF juga direkomendasikan buy, supportnya di 6.100 dan resisten hingga 7.200. Analisisnya Pak Philip? Ya, menurut saya INDF ini pergerakannya sangat sideways ya. Jadi dengan pergerakan sideways ini memastikan adanya tren yang lebih jelas, membuat justru swing trade ini menurut saya yang paling convincing ya, atau yang paling kemungkinan besarnya kemungkinan besar akan sangat terjadi karena tren sideways ini sudah dibentuk berkali-kali ya. Jadi memang menurut saya ini kesempatan untuk kita yang mau swing kecil ya. Ini menurut saya sangat bisa, dan sukses rate-nya menurut saya akan sangat berdasarkan tren sebelumnya. Dan kalau kita lihat dia sudah membentuk pola pattern double bottom. Kita lihat secara volume juga dia terus meningkat. Ini dia sudah mau break
breakout ya. Jadi menurut saya ini good time to buy si INDF ini sebelum kembali menyentuh area resistance dari sideways-nya. Baik, penutupan sesi kedua hari ini di 6.500 menguat di 0,78%, sama dengan pergerakan indeks harga saham gabungan di menit-menit terakhir ditarik ke zona hijau setelah sebelumnya menyentuh level terendahnya di 6.400-an. 3 saham pilihan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Philip, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Philip, waktu kita cukup terbatas, beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama kita ke Ibu Liana di Surabaya menanyakan ITMG, Pak. Tadi pun juga sempat kita singgung, tapi kondisinya sangat berbeda. Ini nyangkut cukup jauh, Pak Philip. Di 41.250 hari ini, ITMG sudah di 31.675, melemah cukup dalam di 4,88%. Mungkin analisis dari sisi strategi, Pak Philip, paling tidak meminimalkan kerugian yang terjadi atau range untuk antisipasi sudah cukup lebar ini dari level entry 41.250. Ya kalau di level 41.000 sebenarnya itu di area level sangat pucuk ya di 41.250. Saran saya yang bisa dilakukan adalah averaging nanti ketika dia di level 29.000 untuk menurunkan si average-nya. Kemudian nanti mungkin bisa dijual ketika dia menyentuh harga sekitar 38.000 untuk meminimalisir loss-nya. Baik, dari Buliana Surabaya saya akan coba lihat pertanyaan selanjutnya. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Mohon analisis untuk saham Goto. Bisa cicil buy di harga berapa? Nah, untuk Goto ini dia membentuk sebuah cup ya. Saran saya kalau kita mau aman, baru buy ketika dia breakout 119 karena beberapa kali Goto ini sempat seperti ada tanda-tanda breakout namun kemudian kembali terkoreksi. Kalau Goto ini menyentuh ke area level 89 itu juga merupakan area cicil yang lumayan bagus. Kalau break dari 89 bisa buy lagi di 80. Tapi setelah dia terkoreksi mungkin di bawah harga 75, saran saya itu sudah harus di cut loss. Baik, penutupan hari ini di 103 melemah di 0,96%, cicil beli di 89 ataupun 80, sementara batas bawah untuk support yang bisa diperhatikan ada di 75 sebelum melakukan cut loss terhadap saham Goto. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, ada Bapak Bob dari Jakarta menanyakan saham Antam, support dan resistennya, dan boleh buy di harga berapa Pak Philip? Anda rekomendasikan tidak untuk Antam? Ya, saya sempat rekomendasikan Antam, tapi saya rekomendasikan waktu itu dia ketika di level 1.800-an ya. Jadi sekarang dia sudah tembus. Sebenarnya ini Antam ini kembali bergerak sideways. Saya mungkin akan rekomend ketika dia menyentuh level 1.900 itu area support ya. Jadi kita akan mencari buy area di level 1.900. Nanti ketika dia rebound mungkin kalau mau swing kita bisa take profit di sekitar 2.250. Tapi menurut saya kalau di hold pun Antam ini secara sektoral nikel menurut saya masih sangat menarik untuk investasi di tahun 2023. Jadi boleh hold juga. Baik, terakhir ada Bapak Denny dari Jakarta menanyakan Telkom. Singkat saja Pak Philip, arahnya akan kemana? Apakah ada peluang menembus kembali di bawah level 4.000-an? Di mana Telkom juga sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Ya, Telkom kalau kita perhatikan kemungkinan tidak akan tembus di bawah 4.000, area supportnya ada di 3.990 di mana itu bisa menjadi area averaging untuk kembali melakukan buy karena secara tren kita melihat Telkom masih cukup uptrend. Baik, penutupan hari ini Telkom di 4190 melemah di 1,41%. Bapak Denny di Jakarta dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan terima kasih Pak Philip, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David dan seluruh tim IDX, sehat selalu semua. Baik, terima kasih ada Bapak Philip Jeremy, Financial Educator dan Technical Analis Sukor Sekuritas. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.